I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Slick back, No, slick back. that's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat sore. Macam tak betul je budak ni. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu norma yang ada di masyarakat. Sebelum itu kan ada pepatah bilang nih ya, tak kenal maka tak sayang. Ya udah, perkenalkan dulu, nama saya Maryam Salsabila. Saya dari kelas 10-2. Oh my god! Wow! Di sini saya akan menjelaskan salah satu norma yang ada di masyarakat, yaitu tentang norma agama. Nah, sebelum kalian tahu norma agama itu apa, kalian juga harus tahu loh norma itu apa artinya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut KBBI, norma adalah aturan dan ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok. Mengikat itu jadi saling berhubungan antara satu sama lain. Nah, kalian juga harus tahu loh manfaat dari adanya norma itu buat apa sih? Karena kan masih ada yang bilang, ngapain ada norma? Nggak penting banget. Kata siapa? Norma itu justru penting loh di dalam suatu masyarakat. Karena norma juga memiliki manfaatnya tersendiri. Yang pertama, norma menciptakan keharmonisan. Tanpa ada norma, kalian nggak bisa tuh hidup damai, harmonis di lingkungan masyarakat yang toksik gitu. Macam tak betul je budak ni. Nah, yang kedua, agar seseorang mengetahui apa yang dilakukannya baik atau tidak untuk dia lakukan. Jadi biar seseorang tuh tahu gitu, mikir dulu ngelakuin ini baik nggak ya buat gue, ini baik nggak ya buat orang lain gitu. Okay. Nah, masuk ke materi, norma agama itu apa gitu. Kalau norma artinya aturan dan ketentuan, berarti juga norma agama aturan dan ketentuan dong. Kamu nanya. Benar banget. Norma agama adalah aturan yang dianut oleh masyarakat untuk hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Contohnya, di Indonesia ada berapa sih agama yang dianut, yang diyakini dan dipercayai? Kamu nanya. Betul banget, ada 6 jawabannya. Apa aja tuh 6? Kamu nanya. Ada yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Hindu, keempat Buddha, kelima Konghucu, keenam Katolik. Nah, jadi kan misalnya di sini tentunya banyak dong ya di Indonesia yang nikah beda agama, tapi mereka tetap menikah bersatu, mungkin karena jodohnya dari Tuhan kayak gitu Okay. jalannya. Nah, itu tuh salah satu hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa norma adalah aturan yang bersumber dari Tuhan, yang mana jika dilanggar itu hukumannya adalah mendapatkan dosa. Nah, jadi kan kalian tahu dong agama itu apa, keyakinan dan kepercayaan yang dianut kita kepada Tuhan. Nah, jadi benar dong, ajaran yang bersumber dari Tuhan. Norma agama bersifat dogmatis, yaitu aturan yang sudah ada dari zaman dulu yang tidak bisa dikurang atau dilebih-lebihkan nilainya. Norma agama juga berhubungan loh dengan norma lain. Contohnya norma apa? Norma agama berhubungan dengan norma hukum dan norma adat. Okay. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua,
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi, di Indonesia, kalian tidak boleh memaksakan agama kalian kepada orang lain. Itu salah besar. Di Indonesia juga kalian bebas loh memeluk agama kalian. Namun di Indonesia juga dominannya dengan agama Islam. Tapi dengan itu kalian juga harus saling menghargai satu sama lain. Nah, di sini ciri-ciri norma agama adalah yang pertama, terdapat sumber yang jelas yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Tentu dong itu mah ya. Terus kedua, bersifat abadi. Abadi itu kekal gitu, nggak bisa berubah-ubah di suatu saat nanti gitu. Yang ketiga, jika kalian melakukan kebaikan, kalian akan mendapatkan pahala, dan hukumannya jika kalian melakukan keburukan adalah kalian mendapatkan dosa. Terus yang keempat, berlaku bagi seluruh umat atau semua orang. Jadi bukan untuk aku aja gitu, bukan untuk orang-orang tertentu yang khusus gitu. Kalian tuh bebas gitu, ini untuk semua orang. Nah, terus kalian harus tahu loh, yang baik untuk dilakukan dalam norma agama itu apa, dan yang tidak baik untuk dilakukan dalam norma agama itu apa. Yang pertama, yang baik dilakukan untuk norma agama adalah yang pertama, toleransi. Kalian tahu dong toleransi apa? Toleransi itu adalah kalian saling menghargai. Contohnya, misalnya aku punya temen. Nah, temen aku tuh Kristen dan aku Muslim. Temen aku mau beribadah ke gereja setiap minggu. Nah, aku nemenin dia nih misalnya. Aku juga harus ngehargain dia dong, ngehormatin dia sebagai teman aku. Aku mungkin bisa aja nolak untuk dia ngajak aku ke gereja karena kan aku Muslim. Tapi kita harus saling menghargai kan sesama Muslim. Jadinya aku ngikut, cuma aku nggak masuk karena kan nggak boleh. Jadi aku nunggu di luar gitu. Sama seperti halnya temen aku yang Kristen juga gitu, nunggu aku di luar masjid gitu. Nah, contoh lain juga kalian harus saling menghormati loh sesama orang-orang yang non Muslim atau yang beragama lain. Kalian gak boleh mengejek agama lain, memburuk-burukan agama lain. Yang kedua adalah kebersihan. Kebersihan tentu dong kalian harus tahu, karena kan kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau misalnya kotor, itu bukan iman, maksudnya kayak sifat-sifat syaitan gitu yang kotor, jorok gitu. Nah, yang ketiga adalah kekeluargaan. Nah, yang seperti tadi aku bilang tadi, kekeluargaan. Kalian tuh harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Gak boleh beda-bedain siapa sama siapa, siapa sama siapa gitu, gak boleh. Terus yang tidak baik untuk dilakukan dalam norma agama adalah yang pertama, mencuri. Mencuri sudah salah satu termasuk perbuatan yang mencela agama. Entah itu di agama Islam, Kristen, dan yang lain-lain. Nah, yang kedua, berzina. Kalian tahu gak sih, berzina itu dosa loh. Karena kan itu perbuatan syaitan. Memaksakan ibadah wajib. Jadi, setiap agama yang dianut itu mempunyai ibadahnya wajib masing-masing. Islam kan kewajibannya sholat, sementara Kristen kewajibannya beribadah di gereja. Kalian gak boleh maksa teman kalian buat ayo ikut sholat sama gue di masjid gitu, gak boleh kayak itu. Dan sebaliknya, teman kalian gak boleh maksa kalian buat ayo ikut kita ke gereja buat beribadah. Kalian tuh harus meyakini dan mempercayai ke agama kalian sendiri. Jadi kalian harus beribadah sesuai agama kalian masing-masing. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada salah atau salah kata atau salah penjelasan gitu, karena kan saya juga masih belajar. Ini juga tugas sih sebenarnya. Nah, dari saya cukup sekian.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.